Bu Isa ini bener-bener ya. Padahal udah saya kasih kelonggaran, tapi dia malah makin seenaknya. Ibu-ibu ada yang lihat Bu Isa nggak? Saya nggak tahu Bu Linda. Mungkin dia lagi ngumpet kali karena nggak bisa bayar. Aduh, Bu Isa ini bikin kepala saya pusing aja. Udah habis kesabaran saya ngadepin kelakuannya Bu Isa. Minimal kalau dia nggak bisa bayar, ya nggak usah ngumpet. Ibu-ibu, sesuai peraturan, kalian semua harus tanggung renteng untuk membayar utang Bu Isa. Loh Bu, nggak bisa gitu dong Bu. Jangankan buat tanggung renteng Bu, buat bayar utang sendiri aja susahnya minta ampun. Lagian Bu Isa ini nggak tanggung jawab banget sih. Sumpah nasabah, saya berjanji jika saya tidak mampu membayar angsuran Bang Emok, maka saya siap bertanggung jawab. Alhamdulillah, pencairannya sudah selesai. Jangan lupa ya ibu-ibu bayar angsurannya tepat waktu. Iya Bu Linda, pasti kalau itu mah. Kalau sampai ibu-ibu nggak bayar, saya tagih ke rumah ibu-ibu langsung. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Oh, pagi-pagi emang paling enak minum teh sambil menghirup udara segar. Aduh, Bu Linda datang lagi. Gimana ini? Aku belum ada duit buat bayar. Soalnya duitnya udah habis dipakai buat belanja bulanan kemarin. Ah, kenapa dia harus datang sekarang sih? Gak ada cara lain. Aku harus ngumpet nih. Mamat, cepat sini. Nanti kalau ada Bu Linda cari ibu, kamu bilang aja kalau ibu nggak di rumah ya. Emang kenapa Bu? Kok ibu harus sembunyi segala? Kenapa nggak bilang aja kalau ibu nggak bisa bayar sekarang? Kata Pak Ustadz bohong itu dosa Bu. Kamu tuh nggak usah banyak tanya, nurut aja sih sama ibu. Udah cepet bilang kalau ibu lagi nggak ada di rumah. Bilang aja baru pergi ke pasar. Jangan sampai Bu Linda tahu kalau ibu ada di rumah. Bu Isa, Bu Isa. Cepat, buka pintunya Mamat. Nah, sekarang aku harus buru-buru sembunyi. Aku sembunyi di mana ya? Oh iya, aku sembunyi aja di dalam kamar. Bu Isa, Bu Isa. Saya tahu ibu ada di rumah. Saya tadi lihat ibu lagi duduk di teras. Gak usah sembunyi-sembunyi. Saya cuma mau nagih cicilan. Ibu lagi keluar Bu Linda. Baru aja pergi ke pasar tadi. Yakin? Tadi saya lihat kok ibu kamu duduk di teras sambil minum teh. Kayaknya belum lama deh. Masa udah pergi ke pasar? Ibu beneran lagi ke pasar. Mungkin Bu Linda salah lihat. Tadi juga ibu buru-buru. Soalnya katanya udah kesiangan buat belanja. Nanti kalau ibu pulang aku bilangin deh soal cicilannya. Iya, tapi saya bakal balik lagi sore nanti. Bilang sama ibumu, gak usah sembunyi. Utang dia tuh udah numpuk. Udah 3 bulan belum ada pembayaran. Bu Isa harusnya tahu konsekuensinya kalau dia nggak bayar. Jangan lupa ya Mamat, tolong bilang sama ibu kamu. Iya Bu Linda, nanti Mamat bilangin ke ibu. Syukurlah Bu Linda udah pergi. Tapi gimana ini kalau dia balik sore nanti? Aku udah nggak punya alasan lagi buat sembunyi. Nyam. Tadi pagi kamu kemana aja Isah? Kok kamu baru datang ke sini? Jangan-jangan Bu Linda datang lagi ya ke rumah kamu? Iya, dia datang. Aku ngumpet di dalam rumah. Untung anakku bisa bohongin dia. Kalau enggak aku udah dikejar buat bayar cicilan. Hehehe, sama aku juga tadi ngumpet di belakang pintu. Bu Linda udah kayak detektif, susah banget buat menghindar. Kalau dia datang, kita harus punya rencana buat kabur. Kalian itu harusnya bayar cicilan aja daripada sembunyi-sembunyi gitu. Nanti malah makin susah kalau tagihannya makin gede. Kasian loh Bu Linda, kerjaannya cuma nagih, tapi yang ditagih pada ngumpet. Ya mau gimana lagi, duitnya nggak ada. Aku juga pengen bayar, tapi uang bulan ini habis buat bayar sekolah anak. Belum lagi keperluan dapur. Kalau nggak ngumpet ya pasti dimarahin Bu Linda. Iya, aku juga bingung. Semua serba mahal, tapi penghasilan segitu-gitu aja. Mikir buat cicilan aja udah pusing. Belum lagi kebutuhan lainnya. Rasanya pengen tarik napas lega sehari aja tanpa pusing mikirin utang. Tapi kamu tahu kan Isa, kalau makin lama kamu nggak bayar, bunganya makin nambah. Aku pernah dengar cerita tetanggaku dulu rumahnya sampai mau disita gara-gara nggak bisa bayar utang Bang Emok. Jangan sampai kamu kayak gitu. Aduh, amit-amit.
Jangan sampai deh. Tapi mau gimana lagi? Untuk sekarang aku cuma bisa ngumpet. Ya udahlah Isah, kita semua juga sama kok susah. Tapi paling enggak kita harus cari cara buat bayar sedikit-sedikit. Jangan sampai kayak cerita Bu Fitri tadi. Iya benar tuh Bu Isah. Pokoknya mulai sekarang saya nggak mau ngumpet lagi kalau ditagih sama Bu Linda. Saya bakal usahain bayar sedikit-sedikit biar cicilan Bang Emok saya nggak numpuk. Loh, udah pulang? Kok mukanya lesu banget? Capek ya? Susah banget nagih ibu-ibu ini. Hampir setiap hari aku datang, mereka ngumpet. Udah 3 bulan tapi nggak ada yang bayar. Tadi aja aku tagih si Ibu Isa ke rumahnya. Tapi lagi-lagi anaknya yang buka pintu dan bilang kalau Bu Isa lagi pergi. Padahal aku yakin dia ada di rumah. Ya, mau gimana lagi Bu? Itu kan udah jadi kerjaan kamu. Lagian sekarang memang banyak yang susah. Mungkin mereka beneran gak punya duit buat bayar. Kamu kasih waktu lebih banyak lagi. Siapa tahu mereka bisa bayar kalau dikasih kelonggaran. Kalau dikasih waktu terus, kapan mereka mau bayar? Kalau aku lunakin, nanti mereka malah keenakan. Terus ngulur-ngulur waktu. Aku ketatin aja mereka nggak mau bayar. Salah satu contohnya, Bu Isah tuh. Ini udah 3 bulan aku nagih ke dia. Tapi belum ada 1 rupiah pun yang masuk. Aku ngerti mereka kesulitan. Tapi kan, aku juga cuma menjalankan tugas dari atasan aku. Aku ngerti kok Bu, tapi mungkin kalau kamu lebih sering ngobrol, dengerin cerita mereka dulu sebelum langsung nagih, mereka bakal lebih terbuka soal kesulitannya. Jangan cuma datang nagih terus pergi. Coba kasih pendekatan yang lebih enak. Aku udah coba, tapi mereka tetap aja ngumpet, Pak. Aku capek harus bolak-balik ke rumah mereka terus. Bu Isa sama Bu Oma tuh udah sering banget aku datengin, tapi hasilnya nihil. Aduh, ada Bu Linda. Aku ngumpet aja kali ya. Astagfirullah, aku nggak boleh ngumpet. Aku nggak mau kayak tetangga Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Ahmad. Waalaikumsalam. Nah, gini dong Bu Ahmad, jangan ngumpet-ngumpet kalau saya tagih tuh. Hehehe. Iya Bu Linda. Bu Linda, maaf ya, saya cuma punya uang segini. Saya janji kekurangannya bakal saya usahain secepatnya. Maaf ya Bu Linda, kalau bulan ini saya bayarnya telat. Iya Bu Ahmad, gak apa-apa. Saya lebih suka kalau kalian itu ngomong kalau emang belum punya uang. Jangan malah pada ngumpet. Iya Bu Linda, saya minta maaf ya kalau sebelum-sebelumnya saya suka ngumpet kalau Ibu tagih. Tapi saya janji mulai sekarang saya nggak akan ngumpet lagi. Iya Bu Ahmad, saya maafkan. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Mau lanjut lagi ke rumahnya Bu Isa. Aku lihat kamu hari ini capek banget. Nagih ibu-ibu itu emang susah ya. Tapi tadi ada beberapa ibu-ibu yang bayaran, jadi beban aku sedikit berkurang. Ya meskipun masih banyak ibu-ibu yang suka ngumpet pas aku tagih. Jujur, aku pusing banget Pak ngadepin kelakuan mereka. Lihat nih, Bu Isa udah 3 bulan belum bayar. Aku udah bolak-balik nagih, tapi dia nggak mau bayar. Aku bener-bener nggak ngerti gimana lagi harus nagih mereka. Dikasih waktu, ngumpet. Dikasih kelonggaran, malah nggak ada hasil. Kamu nggak bisa terus-terusan gitu Bu. Aku tahu ini kerjaan kamu, tapi mungkin kamu bisa coba pendekatan yang beda. Coba ajak mereka ngobrol baik-baik. Jangan langsung lagi. Pahami dulu masalah mereka. Siapa tahu kamu bisa bantu cari solusi. Aku juga udah berusaha, tapi kadang mereka tuh nggak mau cerita jujur, malah ngumpet terus. Aku capek banget harus bolak-balik tanpa hasil. Ini bukan soal uangnya aja, tapi perasaan ditipu sama orang yang kita bantu. Ya udah, coba tenang dulu. Besok mungkin kamu bisa ajak ngobrol mereka baik-baik. Cari tahu kenapa mereka susah banget bayar. Kalau bisa, bantu mereka cari solusi. Mungkin mereka bakal lebih terbuka. Iya Pak. Gimana ya caranya aku membayar cicilan ke Bu Linda? Jujur, aku nggak enak sama Bu Linda. Tapi mau gimana lagi? Aku nggak punya uang buat bayar. Makanya aku cuma bisa ngumpet. Bu, Ibu. Iya Pak, Ibu di ruang tamu. Kamu mau sampai kapan begini terus Bu? Ngumpet dari Bu Linda nggak akan menyelesaikan masalah. Utang itu harus dibayar, nggak bisa ditunda-tunda terus. Aku juga ngerti Pak, aku juga mau bayar, tapi duitnya belum ada. Lagi pula kamu tahu sendiri kan, Bu Linda itu galak banget setiap kali dia datang. Aku takut banget kalau ketemu dia. Aku paham kamu ketakutan, tapi sembunyi terus nggak akan bantu apa-apa. Kamu nggak bisa begini terus. Coba kamu ngomong baik-baik sama dia. Siapa tahu Bu Linda bisa ngerti dan kasih kamu keringanan cicilan. Cobalah jujur sama dia soal kesulitan kita. Entahlah Pak, aku takut
kalau dia nggak mau ngertiin kita. Aku udah sering sembunyi kalau ditagih, pasti dia udah kesel. Nggak ada salahnya dicoba, Bu. Daripada terus bersembunyi, masalah nggak akan selesai. Besok pagi coba kamu temuin dia dan bicarain baik-baik. Iya Pak, nanti Ibu coba. Bu Isa, saya udah 3 kali datang ke rumah ibu, tapi ibu selalu nggak ada. Mau sampai kapan ngumpet terus? Saya bener-bener butuh kepastian soal cicilan, Bu. Bu Linda, maaf, saya bener-bener lagi kesulitan. Makanya saya belum bisa bayar. Bukannya saya nggak mau bayar, tapi beneran saya lagi susah, Bu. Sekarang gimana Isa? Sekarang kamu gak mungkin bisa ngelak lagi. Dia pasti gak bakal pergi sebelum dapat jawaban. Untung aja kemarin saya udah bayar. Kamu harus bayar loh Isa. Saya gak mau ya harus tanggung renteng nantinya. Bayarin utang-utang kamu. Aduh, gimana ya ini? Aku harus ngeles apa lagi sama Bu Linda? Ini juga Bu Omat, nyebelin banget sih. Saya janji Bu Linda, saya bakal bayar. Tapi gimana kalau cicilannya diangsur lebih kecil dulu? Saya bener-bener gak sanggup kalau harus bayar penuh sekarang. Saya butuh waktu lebih lama buat ngumpulin duitnya. Saya ngerti kesulitan ibu, tapi ini bukan cuma masalah ibu aja. Ada banyak orang yang juga ngutang. Kalau semuanya minta kelonggaran, saya bakal kesulitan juga buat lapor ke atasan. Tapi kalau ibu janji buat nyicil, saya bisa kasih waktu tambahan. Tapi janji ya, jangan ngumpet-ngumpet lagi. Saya kasih waktu ibu 1 minggu ke depan. Nanti di kumpulan emok minggu depan, ibu harus bayar angsuran ibu. Iya Bu Linda, saya janji gak akan ngumpet lagi. Terima kasih banyak udah kasih kesempatan ya. Yaudah, kalau gitu saya pamit dulu. Mari ibu-ibu. Syukur deh, Bu Linda mau ngasih kelonggaran. Tapi Isa, kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu harus mulai cari cara buat bayar utang-utang itu. Kalau enggak, kamu bakal terus dikejar-kejar. Kamu harus berubah Isa, kayak Bu Omat. Dia sedikit demi sedikit udah mencicil utangnya. Bu Fitri mah enak ngomong gitu. Saya juga bukannya nggak mau bayar, tapi emang uangnya aja yang nggak ada. Dah lah malas saya di sini, mending saya pulang. Ya ampun Bu Isa ini dikasih tahu yang bener malah kayak gitu. Ibu kenapa sih mondar-mandir kayak gitu? Kayak orang lagi kebingungan. Pak, tadi siang Bu Linda datengin ibu pas ibu lagi kumpul di warung Bu Fitri. Dia nagih cicilan kayak biasa. Ibu bener-bener gak tahu harus gimana. Jujur Pak, aku malu ditagih di tempat umum kayak gitu. Rasanya aku pengen marah, tapi aku sadar kalau aku juga salah. Aku gak mau bayar cicilan dan selalu sembunyi tiap ditagih. Kan Bapak udah pernah bilang sama Ibu, masalah nggak bakal selesai kalau Ibu terus sembunyi. Kita harus cari cara buat bayar utang itu, Bu. Aku ngerti kita lagi susah, tapi kita nggak bisa lari terus. Aku tahu Pak, aku juga mau bayar, tapi uangnya belum ada. Semua penghasilan bulan ini udah habis buat bayar kebutuhan rumah. Aku udah coba pinjam ke sana ke sini, tapi nggak ada yang mau pinjemin kita. Aku juga udah coba pinjol, tapi nggak bisa. Nama aku sudah di blacklist karena aku sudah tidak bayar cicilan lebih dari 3 bulan. Aku bener-bener bingung. Rasanya kayak nggak ada jalan keluar. Cup. Udah ya Ibu. Ibu jangan nangis. Bapak akan coba kerja sampingan. Siapa tahu bisa nambahin pemasukan. Kita nggak bisa begini terus, Bu. Ini bukan cuma soal nagihnya Bu Linda, tapi soal tanggung jawab kita. Kita jangan cuma mau enaknya aja, Bu. Kita harus bayar hutang kita. Iya Pak, kita harus segera cari solusi. Soalnya kalau terus begini, makin lama bunganya makin besar. Aku bener-bener takut nanti kita nggak bisa bayar sama sekali. Bu Isa ini bener-bener ya. Padahal udah saya kasih kelonggaran, tapi dia malah makin seenaknya. Ibu-ibu ada yang lihat Bu Isa nggak? Saya nggak tahu Bu Linda. Mungkin dia lagi ngumpet kali karena nggak bisa bayar. Aduh, Bu Isa ini bikin kepala saya pusing aja. Udah habis kesabaran saya ngadepin kelakuannya Bu Isa. Minimal kalau dia nggak bisa bayar, ya nggak usah ngumpet. Ibu-ibu, sesuai peraturan, kalian semua harus tanggung renteng untuk membayar utang Bu Isa. Loh Bu, nggak bisa gitu dong Bu. Jangankan buat tanggung renteng Bu, buat bayar utang sendiri aja susahnya minta ampun. Lagian Bu Isa ini nggak tanggung jawab banget sih. Maaf ya ibu-ibu, karena saya kalian yang kena imbasnya. Tapi saya bener-bener gak punya uang. Saya juga gak punya keberanian buat muncul di hadapan kalian. Saya malu. Lah, Bu Isa, jadi dari tadi ibu ngumpet di situ. Bu Isa, bayar semua utang kamu. Iya Bu Isa, saya nggak mau ya tanggung renteng. Aduh, gimana ini? Gak ada pilihan lain. Aku harus kabur.
Woi, Bu Isah, jangan lari kamu. Bu Isah, berhenti Bu. Iya, Bu Isah, berhenti. Kita bisa omongin masalah ini baik-baik. Enggak, saya nggak mau. Belinda pasti bohong. Belinda pasti nanti bakal maksa saya buat bayar hutang kan? Oh, tidak! Ibu, kenapa ibu tinggalin Mamat, Bu? Udah ya nak, kamu jangan nangis terus. Ikhlasin ibu kamu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf ya atas nama almarhumah istri saya. Jika istri saya punya salah, tolong dimaafkan. Dan buat Bu Linda, saya janji akan melunasi semua hutang Bang Emok istri saya. Tapi saya perlu waktu ya Bu. Iya, Pak Saman, saya juga mengerti. Asalkan Pak Saman menempati janji Bapak. Dari kisah Bu Isa ini, kita bisa belajar bahwa hutang itu wajib dibayar. Janganlah menunda-nunda untuk membayar hutang. Jika memang sudah ada, segeralah bayar, walaupun dengan cara dicicil. Ingat, jangan lupa bayar hutang, karena semua dosa diampuni kecuali hutang. Bahkan orang yang mati syahid diampuni semua dosa-dosanya kecuali hutang.